Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sherlia Febrianti, bisa dipanggil Bu Sherly. Ibu mengajar ekonomi di SMA Negeri 2 Slawi. Materi yang pertama yaitu tentang konsep ilmu ekonomi. Apa sih konsep ilmu ekonomi itu? Yuk kita simak materi berikut ini. Sekarang perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut adalah gambar seseorang membelanjakan pendapatannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Coba kita membuat daftar kebutuhan, pasti banyak kan? Apabila satu kebutuhan terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan yang lain. Tentunya kita akan memilih kebutuhan mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Dalam pengambilan keputusan tersebut, kita akan melakukan pertimbangan-pertimbangan ekonomis. Nah, disinilah salah satu manfaat ilmu ekonomi. Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian ilmu ekonomi. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Ilmu ekonomi juga bisa diartikan dengan ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas atau langka. Terkait dengan upaya tersebut, ilmu ekonomi sangat bermanfaat bagi manusia karena yang pertama, menentukan cara yang tepat dalam memanfaatkan sumber daya yang langka menjadi alat pemuas kebutuhan yang memberikan kepuasan maksimal. Yang kedua, menggunakan alat pemuas kebutuhan yang terbatas dalam kombinasi dan pilihan yang paling memuaskan. Serta yang terakhir, memilih dan menetapkan urutan kebutuhan dari yang paling penting atau yang diprioritaskan sampai yang kurang penting. Oke, selanjutnya ada penggolongan ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi ini dibagi lagi menjadi ekonomi positif, ekonomi normatif, teori ekonomi, ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, ekonomi mikro, dan ekonomi makro. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Menurut Rona Sifri, ilmu ekonomi positif itu ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan tanpa memasukkan aspek non-ekonomi seperti agama, pandangan hidup, etika, hukum, filsafat, dan politik. Ilmu ekonomi positif berpandangan murni menitikberatkan pada untung dan rugi dari setiap kegiatannya dan hanya menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi dalam masyarakat secara apa adanya, tanpa dikaitkan dengan aspek non-ekonomi. Ilmu ekonomi positif disebut juga ilmu ekonomi deskriptif. Contohnya itu analisis dalam ilmu ekonomi positif adalah jika permintaan meningkat menyebabkan harga naik. Analisis ekonomi positif berhubungan dengan pernyataan-pernyataan ekonomi mengenai apa yang terjadi dalam dunia nyata. Sedangkan ilmu ekonomi normatif merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan cara mengembangkan teori-teori yang memuat unsur-unsur non-ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi normatif lebih luas dari ekonomi positif. Analisis dalam ekonomi normatif biasanya berupa pernyataan-pernyataan ekonomi yang menunjukkan apa yang seharusnya terjadi. Contohnya itu harga terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran. Sedangkan menurut Alfred W. Stoney dan Douglas C. Hague membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi fakta dalam perekonomian. Misalnya gambaran kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998. Yang kedua, ilmu ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Nah, dalam ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2 macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro yaitu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas.
Sedangkan ilmu ekonomi makro itu lebih luas, mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, serta tingkat pengangguran, pendapatan nasional, tingkat pertumbuhan, inflasi, dan tingkat harga. Yang terakhir yaitu ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya ekonomi pembangunan, ekonomi industri, ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain sebagainya. Oke, sekian penjelasan hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.